Sore, Bu. Sore Wilbert, sore Jayden. Halo. Halo. Halo, Wilbert. Halo. Oke, sore Mikael sama Dominic, Namo Buddhaya. Halo, budaya. Selamat siang, Miss Putri. Selamat siang, Maxel. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Miss Putri. Oke, teman-teman. Sesaat lagi kita mulai pembelajaran Agama Buddha kelas 7, 8, dan 9. Silakan teman-teman bisa menyalakan kamera jika memungkinkan. Kita akan awali pembelajaran hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Oke, tunggu sebentar. Saya akan tampilkan teks nama Karapata. Miss Putri, Ya, sekarang ada tes. Kalau sebelum tes kita harus berdoa sama Dewa Buddha. oke. Sebelum... Oh, ada tes apa, Maxel? First sectional exam. Tesnya Oh. banyak dan susah. Oke, nanti sebenarnya dalam konsep agama Buddha itu berdoa itu menguatkan tekad kita saja. Jadi Buddha nggak bisa langsung kayak nolong kita, kayak wah kamu setelah kita berdoa kepada Buddha nanti Buddha langsung memudahkan kita, itu enggak. Jadi sebenarnya makna dari doa kepada dalam agama Buddha itu kita menguatkan tekad kita, keyakinan kita bahwa kita bisa mengikuti misalnya tadi ujian tes dengan baik, begitu ya. Nah, untuk hari ini, oke, kita akan membacakan nama Karapata terlebih dahulu seperti biasa. Nanti untuk menguatkan tekad dan keyakinan bahwa teman-teman bisa mengikuti ujian, bisa mengerjakan tesnya dengan baik, mungkin bisa di sesi meditasi ya. Oke, kita akan membaca nama Karapata bersama-sama. Silahkan teman-teman bersikap anjali. Letakkan di depan dada. Mari membacakan bahasa Palinya bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddha Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhamma Namasami Supatipanno Bhagavato Sakasangko Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, teman-teman, berbahagia sekali siang hari ini, sore hari ini Miss Putri berjumpa kembali dengan teman-teman di kelas pembelajaran agama Buddha
kelas 7, 8, dan 9. Dan hari ini kita akan belajar topik baru. Nanti kita akan belajar dan mengenal dan juga meneladani siswa dan juga nanti kalau masih cukup kita akan belajar dengan raja pendukung Buddha. Oke, jadi Sang Buddha itu pada zaman dahulu ini juga memiliki siswa-siswa utama, siswa-siswa pendukung yang bisa kita teladani begitu sikap-sikap dari siswa-siswa Buddha ini. Nah, dari sekian banyak siswa Sang Buddha, ini ada kelompok-kelompoknya. Nah, hari ini kita akan mengenal siswa Buddha dari kelompok perumah tangga. Jadi kelompok seperti kita kalau di masa sekarang begitu ya, bukan kelompok rohaniawan, bukan kelompok biku. Jadi pada zaman Sang Buddha ada 2 siswa Buddha utama, penyokong Sang Buddha yang luar biasa, yaitu yang pertama namanya Wisaka. Jadi Wisaka ini adalah wanita penyokong utama Buddha, dan dari lahir Wisaka ini sudah terlahir di keluarga yang kaya raya, dan pada usia 7 tahun ini Sang Buddha mengunjungi desa tempat kelahiran dari Wisaka. Nah, Wisaka ini memiliki sikap-sikap yang luar biasa, seperti selalu berbakti dan juga taat terhadap nilai-nilai agama. Nah, ketika mendengar khotbah Sang Buddha, waktu Sang Buddha datang ke tempat kelahiran dari Wisaka ini bisa langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanya namanya. Jadi dalam agama Buddha itu ada tingkatan pencapaian kesucian, dan tingkatan yang pertama itu adalah Sotapanya. Ini diperoleh jika seseorang berhasil atau mampu memahami ajaran Buddha dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, dan ini tentu didukung oleh karma-karma dari Wisaka sebelumnya. Jadi Wisaka ini adalah seorang wanita yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik, kemudian mengatur para pelayannya dengan baik juga, menaruh rasa hormat pada suami, dan juga menjaga kekayaannya. Jadi inilah Wisaka, seorang wanita yang memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memiliki sila, memiliki kedermawanan, dan juga kebijaksanaan. Jadi luar biasa sekali, ini adalah Wisaka penyokong utama. Jadi Wisaka ini memberikan semua kebutuhan Sang Buddha dan juga biku-biku pada waktu itu, sehingga dia itu juga diberikan anugerah oleh Sang Buddha, diberikan keuntungan-keuntungan untuk bisa melakukan berbagai kebajikan kepada biku dan Sang Buddha. Dan Wisaka ini memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dharma atau ajaran Buddha, dan juga Sangha atau biku-biku. Selain itu, dia memiliki sila yang baik, dia menjalankan aturan moral dengan baik. Selanjutnya, mempunyai kedermawanan. Sudah tentu karena dia adalah seorang penyokong utama dari perumah tangga, dia tentu memiliki kedermawanan yang luar biasa, memberikan kebutuhan Buddha dan Dhamma, dan juga memiliki kebijaksanaan atau panya, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Nah, Wisaka ini memiliki 5 macam kecantikan. Yang pertama, kecantikan rambut, kedua, kecantikan penampilan, ketiga, kecantikan struktur tulang, keempat, kecantikan kulit yang lembut dan berwarna kuning emas, dan juga yang kelima itu selalu muda. Jadi luar biasa sekali, karena timbunan kebajikan Wisaka di masa lalu, pada kehidupan ini, pada kehidupan waktu zaman Buddha ini, Wisaka memiliki 5 macam kecantikan yang luar biasa ini. Kemudian pada kehidupan ini juga Wisaka ini membangun wihara untuk Buddha dan Sangha. Nama wiharanya itu Wihara Pubbarama atau Taman Timur untuk para biku dengan biaya yang sangat mahal pada zaman dahulu. Dan Wisaka ini merasa sangat bahagia
sehingga Buddha bersama para biku menghabiskan 6 musim hujan di wihara Pubba Rama. Jadi ini kebajikan yang sangat luar biasa karena Wisaka ini memberikan tempat, menyediakan tempat untuk Buddha dan juga kumpulan biku atau sangga ini untuk menetap, kemudian disokong juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan ini juga disokongnya setiap hari. Jadi timbunan kebajikan yang luar biasa dari Wisaka ini membuat Wisaka setelah meninggal dunia pun terlahir di alam dewa yang bahagia. Oke, jadi ini adalah Wisaka, salah satu penyokong dari kelompok perumah tangga yang membantu memenuhi kebutuhan Buddha dan juga Sangga pada zaman dahulu. Oke, dan karena timbunan kebajikannya juga, Wisaka itu meninggal. Pada saat meninggal itu wajahnya, mungkin kalau sekarang ya orang meninggal kalau sudah tua mungkin keriput, atau kondisinya sudah tua begitu ya. Tapi pada saat Wisaka meninggal, itu wajahnya, tubuhnya semuanya seperti masih muda. Begitu. Jadi ini ada salah satu yang luar biasa dari Wisaka. Karena timbunan kebajikan yang sudah dia lakukan, perbuatan baik yang sudah dia lakukan sebelum masa ini begitu. Oke. Nah, ini Miss Putri pengen diskusi sama teman-teman, kira-kira apa sih yang bisa kita teladani dari Wisaka, mungkin yang bisa kita terapkan juga di masa sekarang. Ibu akan kasih waktu 3 menit, silakan teman-teman bisa mungkin memikirkan, nanti bisa disampaikan atau menuliskan, kira-kira apa sih yang bisa kita teladani dari Wisaka, seorang penyokong utama dari zaman Buddha yang bisa kita terapkan di masa sekarang. Silahkan teman-teman bisa menuliskan atau nanti menyampaikan langsung. Saya beri waktu 3 menit, jadi sampai 2:59 ya. Ibu boleh tulis di chat loh, kita mau ngapain. Oke. Silakan menuliskan atau menyampaikan secara langsung apa yang bisa kita teladani dari Wisaka tadi di masa sekarang. Oke. Iya, masih ada 2 menit. Silakan yang belum bisa menuliskan pendapatnya atau menyampaikan pemikirannya tentang sebenarnya apa sih yang kita teladani dari Wisaka yang bisa kita terapkan di kondisi yang sekarang. Oke, sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Boleh loh disampaikan juga secara langsung kalau nggak mau lewat chat. Ya,
Udah 259, ini jawaban udah masuk dari teman-teman. Saya akan bacakan. Wisaka adalah wanita penyokong utama Buddha. Iya, benar. Wisaka adalah wanita penyokong utama Buddha. Nah, ini yang kita teladani saat ini kira-kira apa-apa kita juga menyokong Buddha begitu, tapi kan Sang Buddha udah nggak ada ya zaman sekarang ya. Nah, kita bisa meneladani dengan menyokong siswa-siswa Buddha atau sangga begitu. Kita bisa menyokong kebutuhannya, kita berdana makan misalnya kepada mereka, itu bisa kita lakukan. Kemudian berbakti. Ya, berbakti ini juga bisa kita teladani saat ini, kemudian taat dan berkeyakinan kuat, betul, ini bisa kita teladani saat ini. Kemudian berbakti, ada berbakti lagi, melakukan kebajikan, selalu berbakti dan taat terhadap nilai-nilai agama, dan juga sikap kita harus luhur. Oke, dari semua jawaban yang masuk, benar sekali, jadi ini yang bisa kita teladani dari Wisaka, selalu taat, menjalankan nilai-nilai agama dengan baik, kemudian juga tadi menyokong kebutuhan, kalau sekarang ya kita bisanya menyokong kebutuhan sangga atau biku gitu ya, biksu, kita berdana makan misalnya kepada mereka, atau berdana kebutuhan-kebutuhan lain. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke materi. Terima kasih yang sudah mengirimkan jawabannya. Ya, untuk selanjutnya ini ada siswa utama dari kelompok berumah tangga kembali. Ini ada namanya Anata Pindika. Jadi Anata Pindika ini adalah penyokong utama Buddha. Dan namanya ini berasal dari kata pinda atau penderma. Penderma itu orang yang selalu membantu, memberi dana, begitu. Kemudian ada kata anata yang berarti kepada yang tidak mampu. Jadi dari namanya saja ini sudah tahu kalau Anata Pindika ini adalah seseorang yang senang memberikan dana, memberikan bantuan kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Nah, ketika Anata Pindika melihat cara hidup para biku, waktu itu jadi Sang Buddha dan juga para biku ini ada di tempat sekitar tempat tinggal Anata Pindika. Nah, Anata Pindika melihat Buddha dan juga biku ini kemudian memiliki keinginan untuk mendirikan 60 buah tempat tinggal bagi para biku. Tempat itu digunakan untuk penyebaran dharma dan sebagai pusat pelatihan bagi sangga. Oke, jadi luar biasa sekali. Sama seperti tadi Wisaka, Anata Pindika ini juga memberikan sokongan, bantuan kepada biku dan juga Buddha pada waktu itu dengan mendirikan sebuah wihara. Dan Anata Pindika ini meminta izin kepada Buddha untuk membangun sebuah wihara dan ini dibangun di sebuah lokasi perbukitan yang mengelilingi kota, tepatnya di hutan Jeta, milik Pangeran Jeta, putra Raja Pasenadi. Anata Pindika membeli taman yang akan dibangun wihara itu seharga 18 juta koin emas dengan cara menutupi tanah yang dibeli. Wihara Jetawana dipersembahkan oleh Anata Pindika sebagai tempat tinggal yang dipuji oleh Buddha sebagai hadiah utama untuk sangga. Kemudian setelah membangun wihara Jetawana, Anata Pindika juga terus menyokong sangga, menyediakan segala keperluan sangga. Jadi sama seperti Wisaka, kalau Wisaka tadi dari kelompok wanita, ini dari kelompok pria, Anata Pindika juga luar biasa sekali, ini 18 juta koin emas hanya untuk membangun wihara untuk tempat tinggal Sang Buddha dan juga biku. Kemudian Anata Pindika terus tekun menyokong sangga yang menyediakan segala keperluan sangga. Oke, apa yang bisa kita teladani dari Anata Pindika? Ini tentunya sama seperti yang teman-teman sampaikan di sesi sebelumnya tadi untuk apa yang bisa kita teladani dari Wisaka begitu ya. Untuk Anata Pindika ini juga sama, kita bisa meneladani sikapnya yang memiliki kedermawanan tinggi, selalu membantu orang lain, memberikan dana, kemudian tadi ikut membangun wihara, kemudian juga menyokong kebutuhan-kebutuhan lainnya dari sangga, mungkin makanan, pakaian, obat-obatan, karena dalam
agama Buddha disampaikan juga bahwa kebutuhan sangga itu ada 4. Ada makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan juga jubah atau pakaian yang dipakai. Jadi kita bisa membantu memberikan 4 kebutuhan pokok biku ini. Oke, selanjutnya. Ada yang masih ingat nggak nama wihara yang dibangun Wisaka tadi apa? Oke, teman-teman ada yang masih ingat wihara yang dibangun oleh Wisaka tadi apa? Lupa, Bu. Oke, lupa. Yang lainnya? Wisaka tadi membangun wihara dengan sebutan Taman Timur. Jadi kalau lupa, Ibu ingatkan kembali wiharanya adalah Pubarama, artinya Taman Timur. Oke. Wihara Pubarama ya, sekali lagi. Oke, selanjutnya. Nama wihara yang dibangun Anathapindika, ada yang masih ingat nggak? Nama wihara yang dibangun Anathapindika. Tadi dibangun di atas tanah seluas atau seharga 18 juta koin emas. Jadi wiharanya namanya Jetawana ya, anak-anak semuanya kalau lupa. Jadi yang pertama tadi kalau Wisaka itu Pubarama, kemudian kalau yang Anathapindika itu nama wiharanya Jetawana. Itu adalah sokongan terbesar mereka, dua umat ini, untuk Buddha dan juga Sangga pada waktu itu. Oke, nah tapi pada cerita tadi, Anathapindika ini kan menyumbangkan uang yang sangat besar ya, 18 juta koin pada waktu itu ya. Oke, jadi sebenarnya dalam agama Buddha itu kita harus berdana itu sebesar apa sih? Maksudnya apakah kita ya semuanya didanakan atau 50% dari yang kita punya atau 30% atau yang lainnya. Nah, ini ada sebuah video penjelasan tentang presentase dana yang bisa kita berikan kepada orang lain atau bisa kita berikan kepada biku atau wihara. Oke, sebentar saya akan putarkan videonya. Silakan di belakang. Selamat malam, Bante. Namo Buddhaya, salam hormat dari saya, Sukanto, Jakarta. Tadi disebutkan si anak kecil tersebut mendanakan 35 dan 15 untuk tips. Kalau misalkan dia berdana 15 dan 35 diberikan, tindakan tersebut kuranglah bijaksana. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Anathapindika yang mendanakan kekayaannya bahkan menurut yang saya dengar sampai miskin, Bante. Atau dibandingkan dengan Sang Buddha ketika masih menjadi bodhisatta menyempurnakan parami yang dia mengorbankan keluarganya, mengorbankan keakuannya sampai mengorbankan dirinya, Bante. Bagaimana apakah tindakan tersebut bisa dikatakan bijaksana kalau kita sebagai umat awam melakukan hal tersebut, Bante? Terima kasih. Baik, Ya. tepuk tangan buat pertanyaan barusan. Ya. Monggo Bante. Ya, tentu tadi kita sudah sampaikan tentang kriteria tindakan yang benar. Ya, bahwa bukan hanya diri sendiri yang bahagia, tapi juga orang yang menerima bahagia. Kemudian lingkungan juga mendukung dan disarankan di dalam dharma. Kalau sekarang Anda berbicara tentang berdana, ya karena tadi contoh S itu juga berdana, kemudian Anathapindika juga berdana. Berapa sih sebetulnya dana yang disarankan di dalam dharma?
Di dalam Dharma dikatakan bahwa kalau seandainya seseorang itu mendapat penghasilan katakanlah 100%, maka dana itu bisa diperoleh maksimal atau dana bisa diberikan maksimal 25%. Jadi 25% itu biasanya untuk hidup, kalau 100% dari penghasilan kita ya, 25% itu adalah untuk hidup, 50% itu untuk menambah modal, kemudian 25% sisanya adalah ditabung atau untuk melakukan kebajikan. Artinya, Anda boleh melakukan kebajikan, mau berapa persen dari penghasilan Anda, itu suka-suka Anda. Mau 1%, 2%, 10%, 15%, maksimal 25%. Nah, itu yang disarankan di dalam Dharma. Contoh anak tadi kita tidak tahu berapa yang dia miliki totalnya di rumah. Kalau Anathapindika dia punya banyak sehingga dia bisa memberikan apa yang dia lakukan. Dan memang kalau kita melihat Anathapindika, beliau adalah termasuk salah satu donatur yang sangat menonjol. Jadi bukan ukuran orang biasa-biasa. Kalau kita mungkin seperti Anathapindika, saya kira cukup berat juga hidup kita nanti. Ya, dan itu dianggap orang menjadi tidak bijaksana. Kenapa demikian? Karena misalnya sekarang, misalnya seseorang misalnya punya uang 1 juta, kemudian di wihara kebetulan ada program pembangunan wihara, dana juga 1 juta. Dia pas punya uang 1 juta, tetapi pasangan hidupnya belum mendapat jatah untuk makan dengan anaknya. Kalau dia berdana 1 juta total, sehingga nanti anaknya dan pasangan hidupnya tidak bisa mendapatkan kecukupan sepanjang bulan itu, maka sebetulnya dia disebut kurang bijaksana. Tapi kalau tadi misalnya 1 juta, kemudian dibagi, dia hanya berdana 25%, 250.000 saja. Maka itu yang sebetulnya didorong oleh Dharma. Jadi tidak 100% itu tidak. Makanya 4 syarat tadi harus betul-betul terpenuhi bersama, bukan hanya salah satunya. Dengan cara demikian, contoh yang baru ini, mudah-mudahan Anda akan sekarang lebih memahami bahwa kalau saya punya 1 juta, berarti 250.000 itu adalah untuk hidup, 500.000 saya adalah untuk menambah modal kerja saya apa, kemudian 250 lagi saya simpan atau saya pakai untuk berbuat baik, maksimal 250.000. Jelas itu ya? Ya, jadi tidak semua Anda berikan, itu menjadi tidak bijaksana. Karena apa? Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak hal-hal yang kita harus pertanggungjawabkan di dalam masyarakat. Termasuk bagaimana Anda harus menghidupi keluarga Anda maupun masa depan anak-anak Anda. Ya, begitu? Oke. Ya, oke. Mungkin singkatnya apa yang disampaikan oleh beliau adalah jangan sampai kita memberikan cahaya bagi banyak rumah dan orang lain, tapi rumah sendiri malah gelap. Tepuk tangan sekali lagi buat. Oke, ya video tadi apa ya, Bante Utamo itu adalah salah satu biku luar biasa di Indonesia menyampaikan bahwa presentase kita berdana itu 25% itu maksimal. Jadi kalau teman-teman punya 1 juta, tadi digambarkan 1 juta itu maksimal 250 itu untuk berdana atau berbuat kebajikan. Jadi enggak semuanya begitu ya, harus dengan penuh kebijaksanaan juga. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Wilbert? Enggak. Oke. Ya, Maxel tidak ada. Selanjutnya lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait berdana ini dan juga materi tadi tentang wisaka dan juga Anathapindika. Dominic, ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Oke. Ya, oke. Kalau nggak ada teman-teman, itu tadi materi tentang siswa dari kelompok rumah tangga yang bisa kita teladani. Untuk selanjutnya kita akan meditasi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan teman-teman mengkondisikan diri, duduk yang tenang, duduk yang tegak, posisikan tangan di atas pangkuan, dan juga pejamkan mata untuk meditasi bersama-sama. Di meditasi ini ya tujuannya untuk melatih konsentrasi teman-teman, supaya tadi misalnya yang mau ujian itu dulu Ibu kayak latihan meditasi pagi kalau mau ujian itu supaya lebih berkonsentrasi, bisa lebih mudah mengingat materi-materi yang kita pelajari supaya bisa menjawab setiap pertanyaan pada saat ujian atau tes. Oke, mari kita bermeditasi, kita mantapkan tekad kita, keyakinan kita, kita doakan semoga semua makhluk berbahagia dan juga kita kuatkan keyakinan kita kalau kita bisa melakukan banyak hal dengan baik, salah satunya tadi dengan mengerjakan ujian. Oke, silakan pejamkan mata. Meditasi kita mulai. Semoga semua makhluk berbahagia, ucapkan dalam batin masing-masing. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ucapkan dalam batin, senangnya saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Senang sekali saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Silakan teman-teman ulangi dalam batin masing-masing. Kita afirmasi diri kita dengan kalimat-kalimat positif. Silakan untuk hening sejenak. Sampai Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Oke, jadi sekali lagi dalam agama Buddha tentu kita tidak ada yang bisa kita mintai. Kemudian misalnya Sang Buddha saya ingin ini, saya ingin itu tidak bisa karena Sang Buddha sendiri pun sudah parinibbana begitu ya. Tetapi kita bisa memantapkan keyakinan kita dengan berdoa tadi, kita mengharapkan kita sukses dalam ujian misalnya tadi atau kita sukses dalam keperluan-keperluan lainnya begitu. Oke, mari kita afirmasi diri kita dengan kalimat-kalimat positif. Miss Putri ini sekarang lagi suka konten tentang law of attraction. Jadi bagaimana kita kayak membayangkan, kita scripting, menulis apa yang kita inginkan. Misalnya tadi ya, saya senang sekali saya bisa mengerjakan ujian dengan baik atau tujuan-tujuan kita yang lainnya begitu. Oke. Demikian ya pembelajaran agama Buddha untuk sore kali ini. Mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwade Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami
Supatipanno bhagavato sangඝo sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, tunggu sebentar, saya akan screenshot nama teman-teman untuk nanti saya isikan di presensi kelas. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, Sukyoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu. Terima kasih. Namo Kasih. Buddhaya, Miss Putri. Terima kasih. Baik, sama-sama semuanya. Terima kasih. Oke, Riko, saya akhiri ya. Terima kasih.